Semua filsuf dalam berbagai bentuk mengemukakan sebuah filsafat, yakni filsafat memalingkan diri. Menurut mereka, dunia ini buruk, maka marilah belajar untuk terbebas darinya. Karena segala barang di luar diri kita tak bisa dipercaya. Barang-barang itu berasal dari nasib mujur atau keberuntungan, bukan ganjaran bagi upaya kita sendiri. Namun hanya segala sesuatu yang subjektif berupa keutamaan atau kepuasan yang bersumber dari sikap memalingkan diri yang bisa dipercaya. Dan karenanya hal-hal demikian itu sajalah yang akan dihargai oleh orang yang bijaksana. Di video kali ini kita akan mengupas bagaimana filsafat memalingkan diri tersebut, yang pada ajarannya filsafat itu masuk ke dalam ajaran sinis. Diogenes adalah pendiri mazhab sinis. Dalam mazhab sinis diambil sumbernya dari Antisthenes, seorang murid Sokrates yang umurnya kira-kira 20 tahun lebih tua dari Plato. Antisthenes adalah tokoh yang terkemuka. Sampai sesudah kematian Sokrates, ia hidup di kalangan bangsawan sesama murid Sokrates dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekolotan sikap. Namun terjadi sesuatu hal, entah tentang kekalahan Athena atau kematian Sokrates, atau karena sudah muak dengan perbantahan filsafat yang berlarut-larut, hal itu menyebabkan dirinya memandang rendah segala sesuatu yang sebelumnya ia hargai. Ia tak menghendaki apapun kecuali kebaikan yang sederhana. Ia menggabungkan diri dengan para pekerja kasar dan berpakaian sebagaimana salah seorang dari mereka. Ia juga memberikan khotbah di tempat terbuka dengan gaya tertentu sehingga mereka yang tidak terpelajar bisa memahami. Segala filsafat yang serba muluk ia anggap tak ada gunanya. Menurutnya, apa yang bisa diketahui haruslah bisa diketahui oleh kebanyakan orang. Ia meyakini prinsip kembali ke alam dan menerapkan keyakinan itu pada lingkup yang luas. Menurutnya, tidak perlu ada pemerintahan, harta milik pribadi, perkawinan, dan agama yang terlembaga. Para pengikutnya, mungkin juga dia sendiri, mengutuk adanya perbudakan. Ia tidak sepenuhnya bersikap asketis atau zuhud, atau bisa dikatakan praktik sederhana. Namun ia menistakan kemewahan dan semua upaya untuk mengejar kenikmatan jasmani yang bersifat semu. Ia katakan, saya lebih baik gila daripada bersuka cita. Ketenaran Antisthenes diungguli oleh ketenaran muridnya, Diogenes, yang merupakan seorang pemuda dari Sinop di Yusin. Diogenes sendiri merupakan anak penukar uang yang memiliki reputasi sangat buruk dan pernah dipenjara karena merusak mata uang. Pada pertemuan pertama dengan Antisthenes, Diogenes sama sekali tak digubris olehnya. Antisthenes lantas mengusir Diogenes, namun ternyata ia tak peduli dengan pengusiran tersebut. Sampai-sampai Antisthenes memukulnya dengan pentungan, namun ia masih juga bertahan. Diogenes sendiri sangat mendambakan kebijaksanaan dan ia berpendapat bahwa hal itu bisa ia peroleh dari Antisthenes. Karena tujuan hidupnya adalah mengejar apa yang pernah diperbuat oleh ayahnya, yakni merusak mata uang, namun dalam skala yang jauh lebih luas. Ia ingin merusak semua mata uang yang berlaku di dunia. Karena menurutnya semua cap yang lazim berlaku adalah palsu. Orang-orang dicap sebagai jenderal dan raja, dan berbagai hal dicap sebagai kehormatan, kebijaksanaan, kebahagiaan, dan kekayaan. Menurutnya semua itu hanyalah logam mentah dengan cap yang menipu. Kemudian ia memutuskan untuk hidup seperti anjing, dan karena itulah ia disebut seorang sinis, yang berarti anjing. Ia menolak semua konvensi atau hukum dasar tak tertulis, baik itu agama, adat istiadat, sandang pangan, papan, atau sopan santun. Secara tempat tinggal, dikisahkan bahwa ia tinggal di dalam sebuah teko besar, seperti jenis teko yang dipakai pada zaman primitif untuk upacara penguburan. Ia hidup dengan mengemis. Ia juga menyatakan ikatan persaudaraannya bukan hanya dengan seluruh ras manusia, namun juga dengan binatang-binatang. Ia adalah seseorang yang mengenai dirinya banyak sekali dongeng yang diriwayatkan. Bahkan ketika dirinya masih hidup, salah satu kisah paling terkenal adalah ketika Alexander Agung yang merupakan Raja Makedonia pada waktu itu datang untuk mengunjungi Diogenes. Di sana Alexander menanyakan, apakah kau menginginkan karunia? Dengan santainya Diogenes mengatakan, menyingkirlah, kau hanya menghalangi cahayaku. Ajaran Diogenes sama sekali berbeda dengan apa yang zaman sekarang kita sebut sinis.
bahkan sangat bertolak belakang. Ia memiliki semangat menyala-nyala untuk mencapai keutamaan yang dalam perbandingannya, keutamaan itu bukan berupa barang-barang duniawi. Karena menurutnya, barang-barang duniawi tidak ada nilainya. Ia berusaha mencapai keutamaan dan kebebasan moral dengan jalan melepaskan diri dari hasrat, berupa tidak mempedulikan berbagai barang yang biasa dilimpahkan oleh nasib mujur atau keberuntungan. Dan hal itu akan membebaskan manusia dari ketakutan. Dalam hal ini kemudian doktrin tersebut diambil alih oleh kaum Stoa. Namun kaum Stoa ini tidak mengikuti ajaran yang menolak kenikmatan hidup hasil dari peradaban. Diogenes hidup sezaman dengan Aristoteles. Aristoteles adalah filsuf Yunani terakhir yang menghadapi dunia ini dengan sikap riang. Kemudian sesudah Aristoteles, semua filsuf dalam berbagai bentuk mengemukakan sebuah filsafat, yakni filsafat memalingkan diri. Menurut filsuf, dunia ini buruk, maka marilah belajar untuk terbebas darinya. Karena segala barang di luar diri kita tak bisa dipercaya. Barang-barang itu berasal dari nasib mujur atau keberuntungan, bukan ganjaran bagi upaya kita sendiri. Namun hanya segala sesuatu yang subjektif, berupa keutamaan atau kepuasan yang bersumber dari sikap memalingkan diri yang bisa dipercaya. Dan karenanya hanya hal-hal demikian itu sajalah yang akan dihargai oleh orang yang bijaksana. Hal ini sangat menarik untuk dicermati. Ketika bagaimana jadinya jika ajaran mazhab sinis disebarluaskan. Pada permulaan abad ketiga sebelum Masehi, ajaran kaum sinis menjadi mode atau keviralan, terutama di daerah Alexandria. Di sana mereka menerbitkan wejangan ringkas yang mengungkapkan betapa nikmatnya hidup tanpa memiliki barang-barang material. Betapa bahagianya manusia jika hidup hanya dengan memakan seadanya. Atau betapa hangatnya diri kita di musim dingin tanpa pakaian yang mahal. Bahkan menurut mereka, begitu tololnya ketika seseorang mencintai tanah air atau meratapi kematian anak atau sahabatnya. Begitulah ajaran kaum sinis ketika disebarluaskan. Orang mungkin akan heran ketika mendengar ajaran tersebut. Lantas siapakah yang akan menikmati wejangan-wejangan itu? Apakah orang kaya yang beranggapan bahwa penderitaan kaum papa atau kaum miskin hanya ada dalam khayalan? Ataukah kaum miskin baru yang sedang mencoba memandang rendah para usahawan yang meraih kesuksesan? Atau mungkinkah mereka orang-orang munafik yang menipu diri sendiri bahwa sedekah yang mereka terima tidak ada artinya? Lantas salah seorang tokoh yang bernama Thales yang menyebarkan ajaran sinis mengatakan kepada orang kaya, "Engkau memberi dengan sukarela dan aku mengambil darimu dengan sikap perwira, tidak dengan menyembah-nyembah atau merendahkan diriku secara hina, pun tidak dengan mencela." Ajaran sinis adalah sebuah ajaran yang sangat gampangan. Sinis populer tidak mengajarkan penolakan terhadap hal-hal yang baik di dunia, melainkan sekedar ketidakpedulian tertentu terhadap hal-hal tersebut. Misalnya dalam hal seorang yang berhutang, mungkin hal ini lantas menjadi dorongan untuk tak mempedulikan kewajiban pada si pemberi pinjaman. Di sini kita bisa melihat bagaimana istilah sinis kemudian memperoleh pengertiannya secara lazim. Kemudian dari segi-segi yang terbaik ajaran mazhab sinis lantas bergulir menuju stoicism, yang sekaligus merupakan filsafat yang lebih bulat dan utuh.